Balik lagi di podcast IndiHome Telkom Jakarta Pusat. Ngobrol bareng bikin senang. Nah, kali ini udah kelihatan lah ya dari dekorasinya nih merah-merah cerah gini bukan karena IndiHome, tapi karena hari ini adalah hari Imlek bertepatan tanggal 22 Januari 2023. Gongsi facai semua. Gongsi facai bukan menyebutnya. Kayaknya kurang pas deh, coba ditanya. Oh iya, salah nanya saya ya. Coba kamu. Nah, kita nih ada narasumber kita nih bernama Kak Merisa. Halo Kak. Bener nggak tadi sebutan aku Gongsi facai? Bener kok. Bener ya, alhamdulillah. Nah, jadi nggak salah dengar teman-teman, emang nama kita sama kebetulan ya, sama-sama Merisa, cuma beda satu huruf aja. Ya. Yang satu I, satu Y. Satu gitu Y. Ya. Coba dong boleh Kak Merisa minta tolong untuk perkenalan diri dulu nih sama sobat kita di luar sana. Oke, halo, aku namanya Merisa, sama kayak Iya. Mary. Terus apa lagi ya? Aku kebetulan sama nih dapat kerja juga di Telkom, tapi kebetulan di divisi lain, di divisi business service. Kebetulan memang punya background dari keluarga. Kalau bahasa sopannya sekarang apa, Tionghoa gitu. Tionghoa, Ya. oke. Aku turunan keluarga Tionghoa. Oke. Biar intim gitu sama Sama kita. tema ya. Iya. Jadi Kakak nih keluarganya dari kecil di Jakarta atau gimana kehidupannya? Aku keluarganya sebenarnya campur-campur. Mm-mm. Jadi tinggalnya sekarang di Jakarta. Oke. Sebagian ada keluargaku yang di Jakarta juga, tapi aslinya nggak dari sini. Jadi ayahku, papaku dari Singkawang. Oh, Jadi kayak wow. TMI fun fact, Singkawang itu termasuk salah satu daerah yang sumber pertama orang Cina daratan itu ke Indonesia itu. Indonesia. Jadi pintu pertama masuk ke Indonesia itu lewat Singkawang salah satunya. Oh. Terus jadi papaku dari sana. Terus di Jakarta juga ada beberapa area gitu yang banyak orang Singkawangnya sebenarnya. Jadi abis itu baru kebetulan merantau kerja ke Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi terus ketemu sama mamaku yang kebetulan juga orang Jambi. Jadi bertemulah di sana, lalu Cilok di terjadilah Jambi. saya. Jadi lahirnya di Jambi. Lahirnya di Jambi. Oke, pindah ke Jakarta baru berapa tahun tuh? Pindah settle untuk kerja tuh baru 2 tahun yang lalu. Oke, berarti sama keluarga pindah ke sini atau sendiri aja? Enggak, aku sendiri di sini. Oh, Papaku masih di Jambi, tapi ada keluarga lain juga yang di Jakarta. Oh, oke. Berarti pengalaman baru lah ya merayakan Imlek di Jakarta. Iya, bener. Ada ini nggak sih perbedaan nih tentang perayaan di Jambi dan di Jakarta? Beda banget itu ya karena nggak ada keluarga inti sih gitu. Jadi kayak kalau di Jambi kalau sama keluarga kan kegiatannya banyak gitu. Jadi kalau di Jakarta mungkin lebih dikurang-kurangin karena kayak kebetulan nggak bareng sama keluarga. Paling sama keluarga besar tuh cuman nyapanya pas hari H doang nih. Padahal kalau di Jambi dari malam sebelumnya nih, aku sebutnya biasanya sacapme. Jadi Imlek itu kan tahun baru, tanggal 1. Nah jadi di malam tanggal 30-nya itu biasanya udah ada ritual-ritualnya lah gitu. Jadi kalau keluarga yang masih full sembahyang gitu, ada sembahyangnya gitu malamnya, terus kumpul keluarga makan-makan. Biasalah kalau sama kayak lebaran gitu. Sama kayak lebaran, jadi kumpul ada makan-makan keluarganya. Nah tapi karena kalau di Jakarta nggak makan-makan sama keluarga, jadi kumpul makan-makannya lebih ke hari H waktu Imleknya tanggal 1-nya. Waktu itu berayainnya sama teman-teman gitu ya? Iya, waktu itu sempet tahun lalu aku kumpul sama teman-temanku, kebetulan ada keluarganya yang kesini, jadi kumpul semua bareng-barengnya. Jadi dimasakin juga sih makanannya, cuman lebih sederhana aja. Iya.
lumayan ya mengobati kekangenan Bener, ya bener, dengan bener, makanan bener. rumah ya. Imlek sendiri itu kan tradisi sebenarnya yang dibawa dari Chinese-nya. Kalau di Cina aslinya ya mereka merayakan kayak tahun baru biasa. Oke. Ada juga yang bilangnya autumn festival kayak gitu karena baru masuk musim panen pertama kali gitu. Nah, kalau di tempatku, di keluargaku kebetulan papaku masih megang banyak adat nih, jadi dia masih ngikutin beberapa ritual-ritual dari leluhur-leluhurnya gitu ya. Jadi kayak dari pagi kita bangun gitu ya. Kalau papa mamaku tuh berangkat ke kelenteng sembahyang dulu. Nanti pulang tuh bawa buah-buahan dari sembahyang segala macam, terus balik ke rumah pasti makan bareng lagi hari pertama. Terus lebih ke customnya sih yang pasti aku ingat. Jadi kayak 3 hari selama Imlekan itu nggak boleh nyapu rumah. Katanya nanti rezekinya, katanya nanti rezekinya nggak boleh kesapu keluar kayak gitu. Oke. Karena kan itu tahun baru nih, Iya, kalimat. iya. Terus kalau diperhatiin ya, aku nggak tahu sih, ada yang bilang setiap Imlek itu pasti hujan. Nah, kenapa tuh? Katanya berkah. Jadi kalau nggak hujan agak takut kita nggak ada berkahnya tahun itu. Berarti itu pertanda gitu ya. bahwa- Jadi memulai tahun baru ada berkah yang turun gitu dalam bentuk luar hujan. biasa. Karena kan memang itu tadi kalau di sana kan musim panen dimulai gitu ya. Jadi dimulai dengan hujan dulu Hujan. gitu. Oke. Jadi pasti hujan terus nanti ada air dari habis bayang gitu, taruh dibuat ngebersihin apa kayak gitu. Nanti baru kumpul keluarga besar, ketemu sama keluarga dari, kebetulan kan karena papaku merantau jadi ketemu sama keluarga mama semua nih. Oke. Kumpul-kumpul dan tentu saja ada tradisi mencari angpau. Angpau. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu kan. Iya, pasti. bener sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu berapa tuh dapatnya kalau tiap tahunnya nih? Ini mungkin sudah mulai kurang sopan kalau nominal agak bisa sudah kebeli pedih apa gitu ya? Jadi sebenarnya lebih ke angpau itu kan apa ya istilahnya ya, kayak THR gitu kalau THR, tahun ya. baru lebaranan. Ya. Jadi kalau udah semakin tua nih semakin sedikit gitu pendapatannya karena kalau THR di lebaranan kan siapa aja nih kalau misalnya udah punya kayak kita nih udah kerja gitu, jadi ngasih ke adik-adik gitu. Tapi kalau di Chinese culture itu yang boleh ngasih angpau itu cuma yang udah nikah. Oh, jadi selama dia belum menikah dia akan Terima menerima. angpau. Nah, tapi kalau udah tua tuh biasanya kayak udah nih kapan lagi ngasih angpau kayak gitu. Itu nontonnya kayak udah ya masa terima angpau terus kayak gitu. Kapan nih ngasih angpaunya kayak gitu. Pasti ini nanti ini doa doang ya kayak gitu. Aduh, asal ada tempel ya. aduh tante kayak gitu kan jadinya. Jadi kayak lebih doakan lah ngasih yang merah-merah rezekinya gitu biar lancar gitu. Oke. Berarti di balik angpau itu ada doa sebenarnya ya Ada dari banget. orang tua ya. Mm-mm. Oke. Kalau misalnya ini kan tadi udah sempat singgung nih, ada makanan-makanan yang khas Imlek nih, apa aja sih? Banyak banget. Jadi yang pasti kalau diperhatiin itu di rumah pasti ada jeruknya. Jeruk Mandarin itu. Jeruk mandarin Oh, ya. iya. Di rumahku spesial ada jeruk Bali juga. Oh gitu. Aku nggak tahu kenapa harus ada jeruk Bali gitu di rumah. Emang udah tradisi aja. di Udah rumah ya? tradisi di rumah. Terus ada kue keranjang kalau aku Keranjang bilang. ya. Yang kayak dodol. Kayak dodol Iya. bentuknya. Jadi bentuknya bulat dan kalau nggak salah itu dari tepung beras sama gula merah. Jadi persis kayak dodol Iya, sebenarnya. iya. Cuma di Indonesia tuh khas banget, nggak tahu kenapa kue keranjang itu. Jadi kayak pasti ada di situ. Sisanya yang non halal lah ya. non halal ada beberapa gitu. Kalau dulu banget itu memang non halalnya lengkap gitu dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Oh gitu. Nah tapi kalau sekarang udah mulai jarang, apalagi kalau yang itu kan susah gitu ya. Susah nyarinya ya. Susah nyarinya, susah ngolahnya. Nggak semua orang paham. Terus Bisa. makin kesini makin ada yang vegetarian, ada yang vegan segala macam. Jadi kayak udah mulai di adjust nih, jarang ada yang kayak gitu. Tapi buah-buahan pasti ada. Terus kue keranjang itu yang pasti ada. Berarti tuh dimasaknya sama mamahnya Kak Melisa tuh. Iya, kalau aku tuh bahkan ada satu makanan yang aku nggak tahu, aku tidak menemukan itu di rumah lain. Apa itu? Apa ya istilahnya, aku juga nggak tahu lagi bahasa Indonesianya gitu. Oke. Jadi dia itu memang kata papaku makanan tradisional yang dibuat sama keluarganya yang di Singkawang. Jadi dia belajar cara masaknya, terus diajarin ke mamaku, dimasak setiap tahun di situ. Berarti Dan kayak snack gitu? makan Kue? berat. Jadi makan berat. daging yang dikukus lama banget gitu, terus dicampur sama sayur-sayuran
ada berapa macam kayak gitu secampur sama kecap. Oke. Dikukus lama banget gitu. Berarti itu resep ini ya, resep keluarga ya, Ya, resep turun-menurun turun-temurun ya. ya. Oke. Kalau keluarga sendiri tuh memaknai hari Imlek itu seperti apa sih Kak? Yang pasti hari besar. Iya. Jadi nih misalnya nih udah deket-deket hari H nih. Kalau ini kan udah 2 tahun nih Iya. merantau, pasti dipastiin dulu nih. Imlek pulang nggak? Imlek pulang nggak? Gitu. Jadi yang paling penting tuh harus pulang waktu Imlek karena ya kita value-nya sama sih kayak Lebaran gitu, hari besar. Satu-satunya hari di selama setahun yang kumpul satu keluarga. Iya, betul. Jadi memang tahun baru pengennya kumpul ketemu sama keluarga, menyambut tahun baru dengan yang inilah yang paling lengkap kayak gitu dengan keluarganya kayak gitu. Itu sih, jadi memang momen kumpul-kumpul tuh pasti. Terus kebetulan keluarga mamaku tuh keluarga besar banget. Jadi Berapa bersaudara mamanya? mamaku 11 bersaudara. Wow, besar banget. Cucunya ada 40. Jadi kalau ngumpul tuh harus bener-bener serumah kayak bener-bener bedol desa kayaknya ya. Jadi kalau dulu tuh kebetulan sepupunya seumuran, banyak yang seumuran. Jadi kayak kecil-kecil tuh pada ngumpul. Jadi kalau bagi-bagi angpau tuh beneran Antri ya? antri beneran antri gitu. Jadi bagi-bagi angpau, antri dulu nih, siapa nih yang belum, yang dari yang paling tua gitu. Nanti ketemu, terus nanti giliran, jadi meeting point-nya di suatu tempat, terus nanti muterin rumah itu dong. Kan nyamper nih kayak Lebaran juga kan, jadi kayak kunjungan gitu. Ngicipin ini, makan kue ini gitu. Terus tapi ya udah di situ-situ doang orang-orangnya, karena rumahnya juga nggak jauh-jauh banget. Oh, jadi deket-deket ya? Sampai sekarang masih tuh kalau udah deket-deket Imlek tuh pastinya pulang nggak? Jadi kan ada beberapa yang ke Jakarta juga nih, rantau ya? Rantau gitu. Lucu banget deh kalau deket. Iya, apalagi banyak banget cucunya tadi kan. Banyak banget, pasti ya. seru banget kalau pas ngumpul ya. Rame gitu ya. gitu, nesuh gitu. Terus setiap tahunnya tuh sebenarnya harapan dari perayaan Imlek sendiri tuh sama nggak sih? Kalau misalnya setiap kan ada tahun Tahun tertentu kelinci, ya, tahun sehat atau tahun kelinci ya. Apa sih maknanya sebenarnya? Iya, nah jadi setiap tahun itu, ini aku nggak gitu into ini sih. Jadi setiap tahun itu ada ramalannya pasti kan. Jadi buat tahun ke depan, misalnya aku lahir tahun 95, aku sionya sio babi. Terus jadi tahun-tahun itu tuh sebenarnya melambangkan 12 sio yang ada di tradisi Chinese. Jadi 12 sio ini akan terus muter. Jadi sebenarnya gampang kalau mau nebak gitu. Anak-anak yang lahir di tahun kelinci itu berarti sionya kelinci. Oh gitu. Nah kalau misalnya tahun ini kalau nggak salah kelincinya kelinci air gitu misalnya. Apa nih peruntungannya, nanti bisa dibacain. Kelinci air itu apakah tahun ini beruntung? Terus yang cocok sama sio kelinci itu sio-sio apa aja sih? Oke. Gitu. Kalau tahun ini kelinci air tuh maksudnya apa ya? Nah, aku belum mencari nih, belum cari tahu gitu. Tapi kelinci ini kalau nggak salah tuh memang di tengah-tengah gitu loh. Nah, kalau nggak salah kelinci itu urutan ketiga atau keempat gitu setelah kerbau atau sapi gitu. Kerbau atau apa gitu, aku lupa urutannya, dia ada urutannya. Terus kan pinter kalau kelinci. Jadi nanti ada peruntungannya tuh dibaca. Oh, kalau si kelinci pinter nih gitu. Dia cerdik orangnya gimana. Terus nanti kalau air apakah dia nanti water sportnya bagus atau kayak gimana gitu-gitu. Jadi kayak di luar keahlian saya. Jadi tapi itu kayak gambarannya kurang lebih kayak gitu. Oh, sio aku tikus. Iya benar, setelah berarti apa tuh? Tikus itu nomor 1. Jadi ceritanya tuh katanya tuh tikus itu nomor 1 karena jadi kayak katanya tuh 12 sio ini tuh berlomba-lomba, ada race gitu buat sampai ke satu tempat. Nah, babi tuh yang paling males, makanya paling belakang. Paling depan itu sebenarnya kerbau. Tapi tikus tuh pintar, nebeng di punggungnya kerbau. Jadi dia duluan. Pas mau finish dia loncat, dia nomor 1 gitu. Katanya sih gitu ya. Katanya sih gitu. Gitu. Jadi mungkin karena yang paling kecil juga sih sebenarnya di antara. Jadi lincah gitu ya. Mungkin gitu. Mungkin kalau kakak sendiri nih untuk di tahun ini khusus Imlek tahun ini, ada nggak sih harapan untuk personal? Yes. Ada sih ya. Yang pasti berkah ya, harapannya berkah. Amin. Berkah dalam bentuk apapun gitu. Jadi bisa rezeki
sehat, Amin. Ya Allah. jodoh. Amin. Paling kenceng ya kayaknya ya. Iya, jadi gitu biar bisa segera ngasih angpau gitu. Betul, jangan terima terus. Benar gitu. Jadi ya itu sih karena tiap tahun kan harapannya memang tahun baru rezekinya baru renew lagi gitu. Nggak ada buang siangnya dapat rezekinya kayak gitu. Jadi yang kayak gitu tuh yang pasti tiap tahun doanya pasti itu ngulang-ngulang tapi ya. harapannya biar berulang biar manifest. Amin. Nah, kalau Kak Merisa nih ada nggak sih harapannya nih buat teman-teman sobat kita nih yang lagi merayakan Imlek juga Ya. sama kayak Kak Merisa nih? Kongsi facai. Nah, Kongsi facai. Sebenarnya panjang kan kata-katanya tapi aku juga nggak hafal. Oh itu ada lanjutan. Ada Sinen Kuala Wanserui itu Sinen Kuala tuh artinya selamat tahun baru. Oke. Wanseruinya aku nggak tahu artinya. Editor Tolong dicari bawah ya, translatannya gitu artinya. ya. Kongsi facai itu bagus loh mbak artinya. Apa tuh? I wish you get rich kalau nggak salah. Diharapkan memang yang pertama itu berkahnya dalam bentuk uang. Gitu. Dan memang kalau Imlek tuh ada satu dewa yang terkenal banget gitu. Dewa, apa tuh? dewa duit. Dewa duit. Namanya Chaisen. 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 Jadi dewa duit lah. Saya tahunya mah dewa duit. Nggak tahu nama ininya, nama officialnya gitu. Jadi semoga teman-teman Sobi ya. Sobat podcast Jakarta Pusat terutama gitu. Tetap eksis terus, tetap dapat berkah dari semua hari raya. Jadi awal tahun ada Imlek, terus nanti Lebaran, terus dapat terus nanti. Amin. Jadi semuanya kebagian ya. Betul. Berkahnya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Merisa atas waktunya udah jauh-jauh dari kantornya di Jakarta Barat, kita di Jakarta Pusat melewati Jakarta yang macet ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu. Dan Kak Merisa ini juga sobat IndiHome kita nih. Jadi kalau misalnya mau ada yang berlangganan IndiHome bisa di-scan QR code yang ada di layar ya. Terserah editor nanti tempel di mana ya, silakan di-scan aja. Situ kalian bisa daftar untuk pemasangan IndiHome. Kalau bisa di area Jakarta Pusat ya, jangan jauh-jauh. Nah, mungkin teman-teman sobat kita kalau misal ada ide untuk podcast kita selanjutnya mau bahas apa nih atau narasumbernya seperti apa sih? Silahkan di komen di bawah dan jangan lupa video ini di like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast bulan depan. Bye.